Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kode Etik Arsitek pada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI dengan pembahasan topik kewajiban terhadap sejawat pada kaidah dasar kelima. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama, saya Cindy Amalia. Yang kedua, Gunawan Ponides, yang ketiga Desmawati Hulu, yang keempat Nurmala Erianti Sari. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmala Erianti. Sejawat adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang serupa, biasanya dalam bidang yang sama atau terkait. Kata sejawat sering digunakan untuk merujuk kepada rekan kerja atau individu yang bekerja dalam bidang atau profesi yang sama. Istilah ini sering dipakai dalam konteks kerjasama, pertukaran informasi, atau diskusi antara individu yang memiliki keahlian atau profesi yang mirip atau yang sama. 5.1 Standar etika. Semangat kesejawatan. 1. Arsitek tidak dibenarkan membeda-bedakan atau diskriminatif rekan sejawat, kurang kemampuan fisik, cacat badan, status pernikahan, maupun gender. Maksudnya adalah dalam lingkup arsitek, sesama profesi tidak boleh menilai kemampuan sejawatnya hanya dari fisiknya. Seperti dia menyandang disabilitas, dia sudah menikah atau belum, baik pun dia laki-laki ataupun perempuan. Semua keadaan fisik tersebut tidak menunjukkan bahwa arsitek tersebut hebat atau lemah. Nomor 2, arsitek berkewajiban membina sesama rekan dan memberikan peluang kepada arsitek muda untuk mengembangkan kecakapan profesinya. Maksudnya adalah sesama arsitek wajib saling memberikan masukan terkait profesinya, dan sesama profesi yang lebih berpengalaman atau senior dapat mengarahkan atau mengajari arsitek muda tersebut. Nomor 3, arsitek hendaknya menyediakan suatu lingkungan kerja yang layak bagi mitra kerja dan karyawannya, memberikan kompensasi atau imbalan yang wajar, serta memfasilitasi pengembangan kecakapan profesionalnya. Maksudnya ini adalah dalam lingkungan arsitek, jika karyawan atau mitra kerja memiliki skill atau kemampuan, namun arsitek tersebut tidak memiliki fasilitas yang mendukung, hendaknya kita memfasilitasinya. Kemudian, jangan karena arsitek tersebut menjadi karyawan kita semena-mena memberikan imbalan tidak pantas. Standar etika poin 5.2 pengakuan kesejawatan. Yang pertama, arsitek apabila didekati dan ditawari oleh seorang pemberi tugas untuk melaksanakan suatu proyek atau jasa profesional yang diketahuinya masih dalam penunjukan arsitek lain, wajib memberitahu arsitek yang bersangkutan. Maksudnya adalah apabila ada suatu proyek di mana proyek tersebut masih ditangani atau masih diproses oleh arsitek lainnya dan kita mengetahui hal tersebut, maka kita wajib berkoordinasi terhadap teman sejawat kita atau teman seprofesi kita, memastikan apakah proyek tersebut benar-benar telah selesai dan boleh saya lanjutkan atau masih ada sangkutan lain terhadap arsitek terdahulu. Begitu. Yang kedua, arsitek tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya atau kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa izin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut. Ya, ini udah pasti ya, di mana kita tidak boleh mengambil karya arsitek lain, karena setiap arsitek lain memiliki karya dan ciri-ciri desainnya tersendiri. Jadi sangat tidak dibolehkan kita menjiplak hasil karya orang lain. Yang ketiga, arsitek dapat atau boleh melanjutkan atau menggantikan pekerjaan sesama arsitek setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pengguna jasa dan arsitek yang digantikannya. Nah, maksudnya di sini kita sebagai arsitek juga bisa melanjutkan pekerjaan teman sejawat kita yang sesama profesi, asalkan hubungan kerja sama antara arsitek terdahulu dengan owner
yang memberi tugas untuk kita melanjutkan pekerjaan sudah selesai. Jadi nantinya proses untuk melanjutkan suatu proyek tersebut tidak disangkut pautkan terhadap pekerjaan yang terdahulu, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Desma. Baik, saya akan menjelaskan bagian 5.3 standar etika imbalan kesejawatan. Nomor 1, arsitek pada saat menawarkan jasanya sebagai konsultan mandiri tidak akan menyebutkan imbalan jasa apabila tidak diminta. Arsitek harus mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat dan lingkup pekerjaannya untuk dapat mengajukan suatu usulan imbalan jasa yang akan diberikan, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya. Maksudnya adalah saat arsitek mendapatkan proyek, seorang arsitek tidak perlu mematok atau menyebut berapa imbalannya, tapi arsitek wajib mengetahui informasi terkait barang dan jasa yang akan digunakan untuk membuat proyek tersebut. Sehingga saat klien atau pemberi tugas memberikan usulan imbalan namun tidak sesuai, arsitek dapat memberikan usulan imbalan yang tepat sesuai dengan barang dan jasa yang akan dikerjakan pada proyek tersebut. Nomor 2, arsitek saat menawarkan jasanya sebagai konsultan bebas tidak akan mengubah usulan imbalan jasa yang telah diajukannya demi mendapatkan keuntungan kompetitif setelah melihat proposal imbalan jasa yang diusulkan oleh arsitek lain untuk pekerjaan yang sama, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi, maksudnya adalah sebagai arsitek kita harus memiliki prinsip dan jangan mudah ditergoyahkan hanya karena melihat arsitek lain mengusulkan keuntungan yang lebih daripada yang telah kita usulkan. Jika kita sudah merasa perhitungan dari keuntungan yang telah kita usulkan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang benar dan jumlah profit yang sudah cukup, kita sebagai arsitek tidak perlu serakah. Bahkan, klien biasanya lebih memilih arsitek yang mengusulkan imbalan yang rendah, sehingga klien atau pemberi tugas tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami Cindy. Pembahasan selanjutnya yaitu partisipasi dalam sayembara. Poin pertama, arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara perancangan arsitektur. Hanya apabila kaidahnya atau aturan tersebut bersifat adil, jujur, dan sesuai format yang diakui IAI. Maksudnya sayembara itu harus sesuai dengan standar peraturan IAI. Kalau sayembara internasional itu tentunya harus tunduk pada peraturan sayembara UIA atau Union International Architect. Jadi, bagaimana kita tahu sayembara tersebut memiliki format standar IAI? Sayembara itu mempunyai standar IAI jika biasanya punya persyaratan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sayembara, yang sudah pasti semuanya jelas. Diselenggara oleh siapa, mempunyai kriteria atau peraturan sayembara yang jelas. Dan dijelaskan juga itu tentang proyek atau gagasan yang akan disembarakan. Jadi kalau mau mengikuti sayembara arsitek yang sudah pasti jelas dan terakredititas, lebih baik langsung mengikuti sayembara yang bekerja sama dengan IAI. Poin kedua, arsitek tidak dibenarkan mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai tidak layak diikuti. Penjelasan ini sama dengan penjelasan di atas yang tadi, maksudnya itu nggak wajib ikut sayembara tersebut karena tidak memiliki standar format IAI. Poin ketiga, arsitek apabila ditunjuk sebagai penilai dalam suatu tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Maksudnya, jika kita arsitek sebagai juri dari sayembara harus mempunyai pemahaman dan ilmu arsitektur. Kita tuh harus paham tentang prinsip desain, konsep, dan fungsi. Bahkan juga basic struktur. Jadi kita sebagai juri punya pemahaman lebih ke konsep desain, maka yang akan kita juri atau bahas lebih ke konsep desain dari peserta tersebut. Pembahasan selanjutnya itu penilaian atas arsitek lain. Arsitek hendaknya tidak akan melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil dalam forum terbuka atau media massa. Maksudnya ini pembahasan mengenai kita
arsitek sebagai juri dari sayembara atau dalam acara tertentu seperti seminar. Bagaimana kita si juri berperilaku dalam melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian kita harus objektif dan adil tanpa memihak peserta tertentu, jadi nggak boleh bias. Dan jika karya perancangan si peserta ini tidak bagus, ya dijelaskan dengan cara yang tidak menjatuhkan. Apalagi kalau udah tertawa atau menganggap remeh karyanya dari ucapan. Itu udah nggak profesional dan tidak etis. Jadi kalau mau memberi pendapat itu harus objektif. Poin kelima, arsitek bila ditunjuk untuk memberikan opini mengenai pekerjaan arsitek lain akan memberitahu arsitek yang bersangkutan. Kecuali bila hal tersebut jelas atau kemungkinan akan mempengaruhi hasil tindakan litigasi atau tindakan litigasi yang sedang berjalan. Ini sepemahaman saya, kalau kita melakukan penilaian atau suatu pendapat, maka kita harus memberitahu si arsitek tersebut terlebih dahulu atau sesudah acara tersebut, agar si arsitek tersebut tidak malu dan melakukan pembenahan pada karyanya. Karena karyanya itu, karya miliknya terindikasi bisa dijerat hukum karena melakukan pelanggaran. Contohnya, konsep desainnya mirip percis dengan karya orang lain dan tanpa kredit atau nama si pembuat. Itu bisa dijerat hukum karena melakukan pelanggaran hak cipta. Demikian hasil pembahasan kami mengenai kode etik 5, yaitu kewajiban terhadap sejawat. Jika ada kesalahan kata dan pemahaman kami yang masih kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.